Itulah penciptaan manusia. Dimulai dengan kelemahan, diakhiri dengan kelemahan. Jadi kekuatan manusia itu diapit dengan dua kelemahan. Agar kita sadar. Soalnya kadang-kala orang kalau masih muda, ada banyak dosa yang dia kerjakan dengan kekuatan dan ambisi dia. Dia lupa, kemarin engkau gak bisa apa-apa loh. Engkau keluar dari perut ibumu, duduk gak bisa. Membalik tubuhmu gak bisa. Engkau hanya bisa menangis, berteriak. Engkau kencing di situ. Engkau buang kotoran di situ. Engkau makan disuapin. Minum dikasih. Engkau digendong kemana-mana. Engkau lemah. Dan nanti akhir hidupmu pun akan seperti itu. Engkau akan kembali lemah. Dengan segala penjagaanmu. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang ingin awet muda. Karena dia tahu gak bisa dibohongin. Kulitnya gak bisa dibohongin. Kekuatannya gak bisa dibohongin. Oke lah, mungkin dia berbeda dengan orang lain. Dia lebih kuat karena dia menjaga kesehatan tubuhnya. Tapi tetap, kata Allah subhanahu wa ta'ala, engkau sudah tidak muda lagi. Engkau sudah tua. Bahkan kita lihat ada orang-orang yang kembali lemah seperti dahulu ketika dia kecil. Dia pikun. Anaknya pun dia tidak mengenali. Nanti anaknya datang, ditanya, kamu siapa ya? Oh fulan, oh iya iya. Kadangkala dia sholat, harus diingatkan. Sholat ya ayah, sholat ibu, oh udah masuk waktu sholat. Ada yang karena semangatnya ibadah, sholat duhur sampai 2 kali, sholat duhur sampai 3 kali. Udah jadi lemah. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Allah maha mengetahui dan Allah maha kuasa. Allah memberikan kehidupan kita, tujuan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau lemah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalam an thalath. Pena malaikat itu diangkat dari 3 jenis manusia. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim. Anak bayi sampai dia mimpi, sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai dia sadar. Wa anin naim hatta yastayqin. Orang yang tidur sampai dia terjaga. Ini orang-orang kondisinya akalnya nggak ada sama mereka. Belum lengkap akalnya, maka diangkat tuh pena. Tapi ketika engkau sudah balik, mulai dicatat. Engkau wajib melaksanakan tugasmu. Wah subhanallah, ternyata umur kita nggak panjang. Yang Allah ceritakan kelemahan ya, kalau kita ngelihat orang itu lemah ya, belum bisa mandiri, belum bisa berdiri sendiri. Kalau sekarang dari sejak lahir, lulus SD, ya lulus SD juga masih lemah, bergantung sama orang tuanya, makan dikasih orang tuanya, biaya sekolah sama orang tuanya. Kadangkala masa sekarang itu masa lemahnya lebih panjang. Dulu anak SD bisa kerja. Oh ya dulu saat. Karena memang kebutuhan. Nah, dia bisa mandiri. Sekarang lulus kuliah belum bisa mandiri. Masih nyusu sama orang tuanya. Masih makan dari orang tuanya. Menunjukkan kelemahan dia. Ada apa? Padahal engkau itu sudah berada di masa muda, masa kuat. Tapi ternyata engkau habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Sehingga engkau masih tergolong orang yang lemah. Kapan kuatnya? Wallahu a'lam. Secara fisik mungkin kuat. Secara kemauan mungkin kuat. Kemudian nanti anggap kuat-kuat. Umur 40 tahun ya. 45, 50. Mulai lemah lagi. Sakit-sakitan. Sering ke dokter.
Ana berjumpa sama beberapa orang di rumah sakit ketika mengantar ayah. Ana tanya, ibu udah berapa kali ke sini? Oh, saya memang pasiennya beliau. Sudah sejak berapa tahun? Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun dia ke dokter ini. Udah lemah. Ada yang puluhan tahun mengkonsumsi obat. Kenapa? Ginjalnya udah gak bisa dipakai. Kadangkala seperti itu. Paru-parunya udah molor.